Kepala Sekolah Pendamping KKG, guru kelas 5, serta yang kami hormati pula Ibu Aprilia Puji Astuti, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Tundusuru, Kecamatan Kejayan, serta Bapak Ibu guru kelas 5 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara hari ini dalam kegiatan KKG guru kelas 5 dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Baginda Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya lah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan KKG guru kelas 5 SDN di SDN Tundusuru, Kecamatan Kejayan. Saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah ini acara kita bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Amin. Acara yang kedua yaitu membacakan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Sulaiman SPD dari SDN Tundusuru. Kepada Bapak Sulaiman dipersilakan. Marilah kita coba sejenak untuk berdoa, semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa inna a'udzuka Allahumma inna nas'aluka نور القلب بالهداية والعفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمنا كما ربيتنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anika dari SDN Tundusuru. Hadirin dipersilakan berdiri. Di sana aku berdiri.
Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ibu Aprilia Pujiastuti, Kepala Sekolah SDN Tundusuro Kejaya. Kepada Ibu Aprilia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sultan selaku pengawas Kecamatan Kejayan, Pak Edi Laksono selaku Ketua KDKS, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Koordinator Kakak kelas 5 dan teman-teman dari KKP kelas 5. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini panjenengan semua dapat hadir di SDN Tundusuro. Mungkin ada yang baru pertama kali datang di SDN Tundusuro. Inilah sekolah kami. Sambutan dari saya hanya cukup sedikit saja. Semoga nanti acara KKK ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga saya juga mewakili Bu Sri menyampaikan terima kasih kepada kakak kelas 5 yang sudah memberikan waktu untuk Bu Sri Astuti sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang akan berbagi praktik baik kepada panjenengan semua. Mungkin sedikit harapan saya dengan nanti adanya praktek baik dari Bu Sri Astuti, bisa nanti juga ada Bu Ida di sini yang sama-sama CGP Angkatan 10, mungkin dengan adanya praktek baik ini dapat menjadikan motivasi panjenengan semua untuk mengikuti jejak beliau-beliau. Itu harapan saya, dan saya juga mengucapkan mohon maaf jika sajian dari kami kurang berkenan, belum lantas. Saya mengucapkan mohon maaf. Cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Aprilia Pujiastuti SPB. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Edi Hartono SPB FM selaku Ketua K3S SD Kecamatan Kejaya. Kepada Bapak Edi Hartono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amril mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Wilayah Kecamatan Kejayan, Bapak Muhammad Sultan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah pendamping, Bapak Toyib sama Ibu Widianti dan Ibu April selaku tuan rumah di SDN Tundusuro. Ini Bu April apa Bu Juni? Sekarang Juni, Ibu Juni Pujiastuti. Ibu Juni Pujiastuti, yang kemarin-kemarin Bu April, kemudian Bu Mei, ya. Sekarang Bu Juni. Ya. Dan teman-teman guru kelas 5 sewilayah Kecamatan Kejayan yang saya banggakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah-hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di ruangan SDN Tundusuro ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Tundusuro yang akan disampaikan nanti terutama oleh Bu Sri. Bu Sri apa? Bu Sri Astuti. Ya. Bu Sri Astuti. Ini angkatan ke berapa? Ke 10. Kalau saya angkatan 66. Lahirnya tahun 66. Ya. Sebentar lagi pensiun. Kalau Pak Sultan angkatan berapa? 74. Pensiun.
Pak Hidayat angkatan 69, kalau Bu Sri angkatan 79. Terus yang teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti Bu Sri ya, yang belum jadi guru penggerak. Kayak Pak Arif ini sudah guru penggerak ini ya, sudah bergerak-gerak ini. Tak jauh rabi atau bergerak-gerak. Sudah bergerak-gerak untuk Pak Arif. Untuk yang lain semuanya ada yang guru penggerak. Pak Yusuf ya, Pak Yusuf, Bu Nida itu terus, ya itu Bu Nida, ya. Terus yang lain masih belum ya. Yang mudah-mudahan mengikuti jejak teman-teman yang jadi guru. Kalau nanti jadi guru penggerak, langsung nanti jadi kepala sekolah. Ya, selamat Pak Arif. Saya nanti mencari dari guru-guru penggerak angkatan, entah berapa pokoknya minimal 3B ya. Kalau guru penggerak itu minimal 3B, kalau guru senior 3D. Kalau guru penggerak 3D. Mudah-mudahan untuk yang guru penggerak semuanya yang 3D. Kalau saya sudah pensiun ya, kalau Pak Dokter masih terus, kalau Pak Dokter masih terus ya. Begini Bapak Ibu, kenapa masalah SK P3K yang barusan belum diterimakan kepada yang bersangkutan karena adanya BTS. Ya, BTS itu apa? Berkasnya masih tidak sesuai. Akhirnya dipanggil ke kantor dinas, disuruh membawa berkas lagi, disesuaikan berkasnya. Alhamdulillah semuanya sudah beres semua ya, sudah dikirim ke BKN. Tinggal nunggu yang BTS tadi turun ke Kabupaten Pasuruan dan akan segera diterima. Ya. Janji saya dulu bulan April ya. Bulan April mesti sudah diterimakan. Ternyata mundur bulan Mei. Dicek lagi bulan Juni ada yang BTS. Akhirnya dikembalikan lagi, disesuaikan BTS-nya, ternyata dilengkapi sudah beres dan dibawa ke BKN lagi. NIP-nya sudah ada, tinggal berkasnya saja yang belum sesuai ya. Untuk itu maka Bapak Ibu yang P3K-nya masih belum selesai, mohon sabar ya. Kalau yang kesehatan, insya Allah sudah Pak ya. Yang kemarin dikumpulkan di mana? Di dinas atau di mana ya? Itu sudah selesai semua. Tinggal yang guru ya, yang masih belum selesai. Dan untuk yang P3K golongan ini tenaga kependidikan, insya Allah nanti akan ada ujian lagi. Tetap ada ujian walaupun PPSD ya, tetap ada ujian. Belajar PPSD-nya di sekolah masing-masing nyekel mos ya, dipelajari nyekel mos supaya numpak no A, B, C-nya itu dipelajari ya. Kalau dipelajari saat di Islamic Center jauh tempatnya ya, di Islamic Center Malang. Ya, maka dari itu tolong diajari yang bisa main komputer. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum P3K juga gitu, selalu belajar ya, selalu belajar akan nilainya lebih bagus. Jangan hanya standar saja ya. Kalau di PPSD itu maklum ya, maklum kalau nilainya sedikit ya maklum. Itu hanya formalitas saja sebagai ujiannya. Kemudian masalah kelulusan ya, kelulusan apa yang keren dikatakan wisuda. Wisuda atau kelulusan ini jangan sampai dibuat yang meriah, tarikan kesempatannya mahal, jangan sampai ya, jangan sampai yang mahal-mahal, yang sederhana saja. Pelepasan siswa kelas 6 dan mungkin ada pentas seni dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 5, ditambah mungkin ada pentas dari kelas 6 yang sudah
pakai jari dan kebaya, itu saja. Jangan memakai toga. Ya, saya harapkan untuk lembaga-lembaga yang lain jangan memakai toga. Sudah dilarang oleh pemerintah dinas pendidikan dan kebudayaan. Oleh Pak Diakus dilarang, ya. Ada himbauannya dan ada suratnya. Maka dari itu untuk pelepasan siswa yang meriah mewah jangan. Serahkan ke Pak Guyupan, ya. Seperti SD-nya Bu Yanti, bisa diceritakan nanti Bu Yanti. SD-nya Bu Yanti di SD Pasar Keling 2 itu semua diserahkan Pak Guyupan. Pak Guyupan yang bergerak mulai dari sound system, genjot, terop, semua Pak Guyupan. Dan juga kotak-kotakan ini konsumsi, ya, konsumsi juga Pak Guyupan. Pak Guyupannya waktu itu seragamnya hitam-hitam, ya, hitam-hitam. Acaranya malam hari pakai seragam hitam, dia nggak pakai ketok, ya. Akhirnya ya pokoknya seragam hitam-hitam, ya. Meriah sekali. Cuman Pak Guyupan yang menangani. Gurunya, kepala sekolahnya nggak ikut campur. Terus ngomong kata Pak Guyupan. Akhirnya berjalan dengan lancar tanpa ada orang ketiga yang masuk ke situ, ya, tanpa ada orang ketiga. Alhamdulillah. Kalau ada orang ketiga, walaupun Pak Guyupan yang menangani tetap bisa rame, ya, orang ketiga. Ya. Orang ketiga itu apa? Pokoknya tahu sendiri orang ketiga, ya. Saya tidak bisa menyebutkan. Ada yang itu saja Bapak Ibu. Untuk penanggalan sudah tahu semua, ya. Sudah saya share ke grup kepala sekolah tanggal semester lalu itu tanggal 10 sampai tanggal 14. Tanggal rapotnya untuk siswa kelas 1 sampai kelas 5 tanggal 22. Tanggal rapot kelas 6 tanggal 10. Penulisan ijazah tanggal berapa? Wes tak 15, ya. Tanggal 15 Juni. Terus memberikan ijazah itu tanggal terakhir tanggal 15 Juli, ya. 15 Juli harus sudah selesai semua. Nah, untuk guru kelas 6 harus mencicil, ya Bapak, ya. Oh, guru kelas kali bos, ya. Bukan ini. Kelas 6 Bunani, wayang ada nono. Ya, Bunani sama. Oh, yang mana? Sing siapa sing kita main? Pak Yusuf aja di dalam rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Edi Hartono, SPDMM. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sultan, SPD MPD, selaku pengawal. Terima kasih sambutan dari Bu Widianti. Semoga apa yang Bu Widianti ceritakan bisa banyak menginspirasi untuk kita semua, dan pengalaman yang beliau bisa kita terima dan kita tularkan juga di sekolah kita. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Pada KKD kali ini ada yang berbeda dari KKD selanjutnya, karena pada KKD hari ini kita ada tamu istimewa, ya. Tamu istimewa ini akan berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif di sekolahnya, yaitu Bu Sri Astuti SPD dari SDN Dutusuru. Nah, Bu Sri Astuti ini akan berbagi terkait pengalaman beliau melakukan budaya positif di kelasnya. Nah, budaya positif yang seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bu Sri Astuti.
Saya sebagai pemandu acara memohon maaf apabila ada salah maupun perbuatan. Saya akhiri kegiatan pembukaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu langsung saja diseminasi oleh Bu Sri Astuti. Monggo Bu Sri untuk mempersiapkan diri. Diseminasi ini tidak banyak. Diseminasi Oke Bapak Ibu, hari ini kita ada tamu istimewa Ibu Sri Astuti. Ini akan berbagi pengalaman beliau terkait dengan budaya positif. Budaya positif ini ada kaitannya juga terkait dengan disiplin positif. Kalau misalnya di pengelolaan kinerja, salah satu aspek penilaiannya yaitu disiplin positif. Nah, ini juga ada kaitannya juga dengan budaya positif. Terkait juga dengan apa sih kesepakatan atau keyakinan kelas, dan bagaimana kalau menghadapi siswa yang melanggar keyakinan kelas. Nanti akan diceritakan oleh Bu Sri Astuti. Kemudian juga selanjutnya akan ada tetap ada namanya berbagi praktis baik dari Bapak Ibu guru kelas 5 yang kemarin mendapatkan undian berhadiah. Ada 3, siapa saja? Yang pertama ada Bu Anissa, berarti 3, dan yang kedua Pak Mujib SD Kejaya. Oh, ada yang ketiga Pak Yusuf. Nah, begitu ya. Terus juga Bapak Ibu, di undangan hari ini kita akan membahas bedah kurikulum dan juga penyusunan ATP. Nah, tetapi ATP ini nanti kita akan bagi sesuai dengan gugusnya dan dikumpulkan di bulan Juli. Nah, nanti sertifikatnya bulan Juli juga ada sebagai bentuk Bapak Ibu mengumpulkan ATP. Nah, di bulan Juni juga ada. Jadi hari ini ada, bulan Juli juga ada sebagai bentuk apresiasi membuat ATP. Begitu ya. Jadi nanti pelaksanaan untuk ATP nanti dilaksanakan secara daring, begitu nanti bunyinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya kita lanjut lagi melalui diseminasi oleh Bu Sri Astuti. Monggo Bu Sri Astuti. Kalau dorong bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, barokah umur usia yang panjang dan sehat ya. Dan kita bisa bertemu lagi di sekolah saya yang tercinta SD Negeri Dosoro. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mengizinkan saya sedikit nyelip di waktu ini jenengan di kelas 5 kebetulan di SD Negeri Dosoro. Untuk menyampaikan diseminasi saya kebetulan di modul 1.4 yang saya jalani di program pendidikan guru penggerak angkatan 10 itu harus menyebarluaskan budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah saya kepada minimal 10 orang. Kebetulan hari ini ada ketempatan KKG, jadi saya nyelip di kegiatan panjenengan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak, terutama Pak Yusuf, juga Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak K3S, pengawas, dan semuanya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan suri-suri yang baik kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya,
Pada kesempatan kali ini saya itu akan menyebarkan pemahaman. Jadi sebelum ke inti dari penerapan saya di sekolah ini, saya ingin berbagi informasi apa sih budaya positif itu, apa saja yang konsep inti yang termasuk di dalamnya, seperti itu. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini yaitu yang pertama, nah ini Bapak Ibu ya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita semua tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi ketika terjadi permasalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Nah, saya ingin di sini bertanya dulu. Menurut Bapak ini budaya positif ini apa nggih? Oh iya, kebetulan di sini tadi saya lupa nggih, saya tidak bermaksud menggurui, juga tidak bermaksud keminter nggih. Kita di sini sharing, saya ini bermaksud sharing apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak kepada panjenengan semua. Semoga nanti kita dapatkan manfaatnya dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Itu saja harapan saya. Kebetulan di sini banyak yang alumni PGP seperti Pak Afif, seperti Pak Yusuf, dan juga sekarang rekan saya di sini Bu Nida. Kebetulan satu kelas dengan saya, satu kelompok juga dengan saya. Itu saja pembukaan dari saya. Nah, kembali lagi tentang budaya positif, mungkin ada dari pendapat dari teman-teman guru kelas 5, apakah menurut panjenengan budaya positif itu? Kebiasaan. Nggih, Bapak. Nggih, siapa Pak? Tadi saya belum kenal panjenengan nggih. Nggih. Iya. Pakai mic nggih. Misalnya tolong ke Bapak. Iya. Iya, seperti yang dijelaskan Bu Yanti tadi ya, kita semua sebenarnya punya kemampuan dan punya ingin semuanya penggerak semua ya. Sayang jenengan belum ada niat untuk daftar nggih. Semuanya sebenarnya mampu, saya yakin itu semuanya mampu. Tapi belum ada niat untuk ikut. Gimana Pak? Menurut saya untuk budaya positif itu kegiatan positif yang bisa diterapkan tiap hari ke murid siswa. Iya, beri aplaus dong. Tadi belum nama nggih Pak. Oh, nama saya Irfan Kusdianto. Oh, Pak Irfan nggih. Nah, setelah itu saya sekarang menambah teman nggih dari guru kelas 51 kecamatan, jadi saya lebih mengenal lagi Pak Irfan nggih. Iya, betul sekali, tadi luar biasa jawabannya. Kemudian mungkin yang lain dari Ibu mungkin sekarang. Bu Leli mungkin. Budaya positif menurut Bu Leli itu apa? Iya. Kebiasaan. Iya. Yang menciptakan supaya menghasilkan sesuatu yang baik di akhirnya. Iya. Semua tepuk tangan untuk Bu Leli. Iya, semua jawaban dari Pak Irfan dan Bu Leli mewakili jawaban panjenengan semua. Iya, budaya, kebiasaan, pembiasaan positif berarti baik. Nah, menurut kita mudahnya seperti itu, pembiasaan atau kebiasaan yang baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Nah, tetapi kali ini kita akan bicarakan tentang budaya positif yang terjadi di sekolah. Nah, bahasa kerennya seperti ini, tetapi bisa kita maknai dengan kalimat kita sendiri. Merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini bahasa kerennya Pak Ibu ya. Tetapi kita maknai tadi, kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah sehingga nanti akan tercipta tujuan kita apa kepada anak-anak tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, pembiasaan, budaya itu tidak tercipta, itu secara instan, serta-merta. Hari ini kita membiasakan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Apakah bisa langsung? Tidak, tetapi butuh proses yang lama dan contoh-contoh dan teladan dari guru semua. Nah, ini fungsinya peran kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu menuntun anak-anak untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Tetapi kalau kita, guru, pendidik, tidak memberi contoh yang baik, hanya teori, omongan,
insya Allah anak-anak tidak akan mengerti apa yang kita maksud, seperti itu. Nah, berbicara tentang budaya positif itu ada beberapa konsep inti di dalamnya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Dan selanjutnya keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebenarnya di sini saya akan berbagi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tetapi ini ada hubungannya semua konsep-konsep inti yang terdapat dalam budaya positif. Terlalu cepat kan saya? Saya melihat jam kok hampir jam 11 gitu. Seharusnya tadi mulainya jam 8. Biasanya dimulai jam berapa kalau di kelas 5? Jam 9, makanya saya usul ke Pak Yusuf jam 8 Pak, biar bisa mulai lebih pagi, kemudian agenda jenengan juga bisa terlaksana. Ternyata seperti tadi gitu. Iya. Mudah-mudahan penyampaian saya nanti tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentang perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang ada perubahan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, apa tujuan muaranya, yaitu terciptalah pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu perubahan paradigma belajarnya. Nah, berbicara tentang berdiferensiasi, berarti diferensiasi itu berbeda ya Pak Ibu. Nah, di situ sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti kita ketahui, anak itu cara belajarnya tidak sama. Ada yang visual, gampang menerima dengan cara melihat saja, tanpa menulis pun dia tahu, dia bisa. Ada yang lewat suara, audio. Kemudian yang kinestetik, bahai. Ada murid jenengan di kelas yang bahai nggak mau diam ya, itu jangan dimarahi. Loh, kok bisa tak? Angka kita seperti itu, Nah, sebenarnya mereka itu karakternya seperti itu, Jadi kita sebagai guru atau pendidik harus tahu bagaimana mengkondisikan siswa tersebut supaya bisa belajar, Seperti itu. Ada juga diferensiasi konten materinya, atau nanti prosesnya atau hasilnya nanti. Nah, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi nanti mungkin akan kesempatan lebih mendalam lagi di kesempatan berikutnya, Karena di sini hari ini kita fokusnya tentang budaya positif. Nah, sekarang sebelum ke konsep inti, saya ingin coba buka dua kata. Nah, sekarang coba bayangkan, coba kita berhalusinasi dulu. Coba bayangkan, Bapak Ibu itu mengepal sesuatu yang sangat berharga di kepala Bapak Ibu. Entah itu yang berlian, permata, yang nilainya miliaran rupiah di kepala jenengan. Nah, sudah dibayangkan? Nggak bisa Bu bayangkan karena tangan saya kosong. Bayangkan Bu, Pak, bayangkan. Bukan fakta ya, bayangkan pikiran kita. Nah, kemudian bayangkan lagi sekarang, ada seseorang yang berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Berusaha, nggak berusaha saja, tapi dengan ancaman, dengan hardikan, dengan kata-kata jelek, dengan paksaan atau suapan. Nah, yang saya tanyakan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan kepala tadi. Ya, menurut Bu Andika mempertahankan kepala tadi mungkin Sekuat tenaga supaya lepas. oh iya, karena tadi ini berharga waduh di miliatan lagi kudu tak pertahankan. Mungkin dari Bapak sekarang Pak Erwin.
Iya, Bapak tadi Pak Irfan saja. Monggo yang lain Bu Eni mungkin. Oh iya, pegang erat-erat kita berusaha. Kemudian ada lagi yang lain? Diancam, ada pisau Bu, ada pisau di perut jenengan. Dilepas. Iya. Nah, tapi ketika ada ancaman pisau yang di sini, pistol, kita memilih yang kita ya. Nah, yang saya tanyakan, jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita membuka dan menutup tetap menutup? Diri kita sendiri. Iya, itulah. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ya, luar biasa jawabnya Bapak Ibu. Ada yang saya akan sekuat tenaga mempertahankan apa yang saya kepal. Ada yang ketika nyawa saya terancam akan membuka. Nah, itulah kontrol terhadap ada R-nya ya. Itu diri kita sendiri, tidak ada yang bisa mengontrol kita. Untuk membuka pun kita sendiri. Kita berpikir daripada aku kehilangan nyawa lebih baik aku membuka. Aku lebih baik kehilangan nyawa daripada ini berharga buat aku. Aku tetap akan mengepal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kontrol ini berhubungan dengan konsep inti. Nah, sebenarnya selama ini kita itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita salah berpikir tentang kontrol. Kita berpikir bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, gawe seragam iki, gawe iki, gawe itu dan itu, dan sebagainya. Itu salah. Yang dapat mengontrol mereka adalah mereka sendiri. Kemudian pikiran kita bahwa semua penguatan positif itu efektif. Nah, maksudnya begini. Ketika ada anak siswa kita nilainya bagus, kemudian kita beri penghargaan, reward. Nah, itu kita pikirkan bisa menaikkan motivasi mereka nih. Tetapi sebenarnya itu tidak efektif. Tidak efektif bukan berarti tidak bagus ya Pak Ibu nih. Tidak efektif. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan anak-anak itu berpikir, aku harus nilaiku bagus terus biar dapat hadiah. Seperti itu. Itu tidak bagus karena tidak timbul dari dirinya sendiri bahwa belajar itu penting untuk mereka itu. Nah betul. Nah itu ya, untuk yang tidak dapat hadiah akan iri. Enak, ibu kok semua hadiah. Seperti itu kan gitu pikirannya mereka sesuai yang lain. Nah itu sebenarnya tidak efektif. Nah yang ketiga, kritik membuat orang itu akan merasa bersalah. Seperti kita biasanya gitu. Nih, kamu cuci tambeng, makanya nilainya elek seperti itu. Kadang kita kan tidak terasa ya Pak Ibu mengucapkan demikian kepada anak didik kita. Nah, sebenarnya itu akan menimbulkan mental mereka down, minder, tidak percaya diri dan akhirnya mereka motivasi untuk belajarnya menurun. Kemudian yang keempat, pemikiran kita itu salah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kan kita merasa tua, merasa gurunya. Kamu itu harus datang jam segini, harus membuang sampah seperti ini dan ini dan itu. Itu sebenarnya salah kalau pemikiran kita seperti itu. Nah, sekarang ini kita harus merubah paradigma kita dari stimulus respon kepada teori kontrol yang benar. Ini perbedaannya yang ada di dalam tabel. Yang pertama, kebutuhan kita sama dulu ini ya. Sekarang kebutuhan kita itu tidak sama, masing-masing anak itu tidak sama. Kemudian yang kedua, semua melihat orang hal yang sama, padahal mereka punya sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, padahal kita tidak bisa merubah pandangan mereka. Mereka harus berubah dengan pandangan mereka sendiri. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya hanya saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Kemudian kebalikan, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sampai bisa hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda. Dan yang terakhir, ada pemaksaan tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada pemaksaan dan pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk anak-anak melakukan sesuatu, ternyata anak-anak itu tidak mau.
tidak mau. Akhirnya kita memaksakan. Nah, akhirnya timbullah keterpaksaan dari para siswa. Itu hal yang tidak baik. Nah, sekarang kita masuk ke topik disiplin positif. Sekarang saya bertanya lagi, apa kira-kira disiplin positif? Mungkin Bu Nida? Mikirnya di mana? Ya, Pak Erwin dulu, mungkin disiplin positif itu bisa. Iya. Disiplin ada positif, yaitu disiplin atas kesadaran diri pribadi. Iya, luar biasa jawabannya. Disiplin atas dasar dari diri. Nggak mungkin Bu Nida. Iya, tepuk tangan untuk Pak Erwin sama Bu Nida. Iya, disiplin positif itu disiplin yang berasal dari diri sendiri tentang perilaku yang baik. Iya, pemahaman Bapak Ibu sudah bagus semua. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina. Artinya belajar pada Bapak Ibu ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, harus begini, harus begitu, harus tepat waktu, harus buang sampah pada tempat sampah, kemudian ikut upacara bendera tepat waktu, memakai seragam, begitu kan, Ge? Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, yaitu yang berarti belajar. Nah, ini bisa disimpulkan dari saya sendiri ini, Ge. Merupakan salah satu cara penerapan, hampir sama dengan yang disampaikan Pak Erwin. Merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Jadi mereka itu berperilaku positif itu berdasarkan keyakinan mereka sendiri, tidak untuk menghindar dari hukuman, ancaman, atau ingin memperoleh suatu hadiah atau reward itu. Kita seperti itu, keinginan kita, tujuan kita kepada siswa kita, tidak nunggu kita suruh, tidak nunggu kita komando. Ingin sekali kita menciptakan murid seperti itu, tidak kita awasi terus tanpa kita pantau mereka melakukan disiplin dari diri mereka sendiri. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah, sangat menentukan. Kita yang menuntun mereka. Kemudian sekarang topik yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Sepertinya ngantuk atau lelah, Wi? Boten, lanjut. Breaking, loh ada kopinya sudah. Ya. Lanjut, nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama antara guru dan siswa, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi tidak memperhatikan itu, tapi di luar itu, ini. Nah, saya di sini memberikan contoh nilai kebajikan. Sebenarnya ada 6, tapi intinya sama, hanya saya sajikan 2, yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu tentang nyanyian P5? Oke, coba Bu Ika coba memimpin. Kita mungkin kembali ya, sudah tidak asing lagi nyanyian P5, Tapi kalau di Tugosuro diberi kalimat aku ingin menjadi pelajar Pancasila, seperti itu, Tepuk P5, aku ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Siswanya masih hafal kan, Bu? Masih. Bapak? Ya itu, Nah, dalam kurikulum sekarang, ini yang kita gaung-gaungkan. Muaranya, tujuan pendidikannya itu, menciptakan karakter peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila.
sekolah. Nah, coba Bapak Ibu, jenengan bayangkan ketika siswa-siswi jenengan mempunyai perilaku karakter seperti ini yang ada di tabel ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang ya? Ada, tidak kelihatan berani ya? Ada keterus-terangan, jujur. Ada berani tapi dalam hal positif ya. Kemudian santun, kreatif, semangat, adil, baik hati, setia. Nah, ini termasuk nilai-nilai kebajikan yang nanti akan dituangkan dalam keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan siswa. Nah, sekarang kalau berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, nah, kita seringkali menjumpai atau mendapatkan peserta didik kita itu kadang melanggar, wes zaman dulu sebelumnya peraturan, kalau sekarang ini keyakinan. Nah, mereka itu sebenarnya melanggar itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, sehingga mendorong mereka untuk melanggar. Misalnya anak-anak itu datang terlambat. Nah, nanti ini menyambung dengan restitusi. Kita tanyakan dulu mengapa mereka terlambat. Jangan langsung diberi sanksi dan sebagainya, hukuman. Nah, padahal di balik pelanggaran yang mereka lakukan itu, mereka punya alasan tertentu sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, kemudian sebagai guru kita harus mencarikan solusi bersama-sama. Nanti dibahas pada topik selanjutnya, guys. Nah, pada kebutuhan dasar manusia itu, nah ini segala sesuatu yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti yang saya jelaskan tadi, kebutuhan dasar tadi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup kira-kira apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Makan, betul. Otomatis sandang pangan papan, ditambah lagi dengan keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mereka itu butuh kasih sayang Bapak Ibu. Kadang mereka mencuri-curi perhatian kita, sehingga mereka melakukan sesuatu yang di atas. Iya, oh ternyata anak ini perlu perhatian kita sebagai guru. Nah, berarti mereka itu butuh kasih sayang dari kita. Nah, ini merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Untuk yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, ini kadang kita menjumpai satu angkatan itu, ada anak yang seperti bos, pernah di kelas jenengan, yang paling koyok tambeng, terus bos nyuruh-nyuruh temannya, kemudian ngejak ke sana, kelompokan ngejak ke sini, nah seperti itu. Nah, mereka itu ini dalam rangka ini memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, kepingin diterima sebagai pemimpin, harga diri, dianggap memimpin, pingin prestasi seperti itu. Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu bebas. Nah, kebebasan ini berhubungan dengan mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini berhubungan seperti ini. Kadang kita kalau dalam pembelajaran di kelas itu kita nerano ceramah saja, kira-kira murid kita bagaimana, Bu? Bosan seperti ini, gak ada kegiatan mendengarkan saya terus, bosan. Kita bisa ya di posisi mereka ya, seperti ini sekarang ini. Kita cuma mendengarkan saya di depan, timbul rasa bosan. Nah, akhirnya ketika bosan mereka melakukan sesuatu, umak, kocol, ke belakang gitu. Nah, iya. Di sini pun demikian, ada yang wirawiri ke belakang gitu, terus minum kopi gitu, seperti itu termasuk bosan mencari hal-hal yang baru nah jadi proses
menciptakan suatu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses berarti ada awal, proses, dan akhir. Akhir apa muaranya? Akhir dari muara tersebut adalah murid tersebut bisa mengatasi permasalahan sendiri dan menemukan solusi bersama-sama atas tuntunan guru, bimbingan guru, bersama guru dan siswa. Makanya di sini ada kata proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita rembukan seperti itu, omong-omongan, ngobrol santai dengan siswa yang melanggar suatu keyakinan kelas. Kalau adalah dulu apa peraturan kelas, tata tertib. Nah, ice breaking biar tidak bosan. Mungkin bisa berdiri semua, Bapak Ibu? Bisa. Ya, biar tidak bosan ya kita terapkan di anak-anak bisa ini. Coba Bapak Ibu minta bantuannya ya untuk berdiri semua. Kita hafalkan dulu ini. Iya. Kalau aku tangan kita menunjuk ke dada kita, dua-duanya, Terus sudah pernah mungkin lihat? Oh belum ya. Alhamdulillah ini termasuk hal baru berarti saya juga baru tadi malam Ibu. Iya. Kalau aku begini, senyum begini, salam begini, sopan mantul kepada guru. Oke, coba saya contohkan ya. Buka lagi. Primadona. Iya, besti katanya Pak Edi lagu besti. Gak ada besti-bestian ya. Coba ya. Ayo ya, mulai ya. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan, aku senyum salam sopan, aku senyum salam sopan kepada guru. Satu lagi ya, saya ambil sih Bapak Ibu. Ambil nunggu ya. Ayo siap. Aku senyum kepada guru. Aku salam kepada guru. Aku sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Kira-kira bisa lebih cepat dah? Ayo, semangat ya, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Ibu-ibu nyanyi juga sambil belajar. Nanti bisa diterapkan di murid-muridnya senang anak dia jangan ini. Tiba bisa ikut matematika gitu. Ya. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum kepada guru. Aku salam kepada guru. Aku sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Iya semua. Ya monggo duduk. Kalau memberi negeri Bapak Ibu gitu. Lumayan untuk menghilangkan ngantuk. Oke. Saya juga ngos-ngosan. Kemudian sudah. Nah darilah tadi SBG tadi itu merupakan kebiasaan juga. Kebiasaan mereka senyum, salam, sopan. Bisa kita nyanyikan dengan anak-anak pasti senang. Ini juga bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Mungkin hidup sehat bisa. Tergantung kita eksplorasi kita. Nah sekarang bagaimana posisi kontrol guru ketika kita menjumpai siswa-siswi kita yang melanggar suatu keyakinan
Nah, ada 5 posisi kontrol ketika kita menemui permasalahan dari siswa atau peserta didik kita. Yang pertama, kita itu sering ya, Bapak Ibu. Bagaimana saya tanya yang dengan Bapak Ibu? Lebih ya, setiap hari hampir ya. Nanti mudah-mudahan setelah saya menyampaikan materi ini dikurangi sedikit-sedikit dari 100% ke 95%. Minggu ke depan 90, kemudian 85, akhirnya kita tidak ada memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Lek hukum kan pasti kasar nggih. Hukum biasanya verbal, non-verbal, psikis ya. Fisik nggih. Suruh lari, mengelilingi lapangan, hormat bendera, menulis saya tidak terlambat lagi 20 halaman. Jangan biyen nggih. Jangan biyen. Insyaallah sekarang sudah tidak ada guru yang seperti itu. Alhamdulillah nggih. Sudah dibukakan jalan pemikiran kita semua. Kemudian ada juga membuat rasa bersalah. Kita itu tidak menghukum tapi mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka itu ilfil down. Nggih, mereka seperti, "Duh, aku sing paling tambeng tibake, duh, aku paling goblok tibake." Nah, seperti itu tidak baik ya Pak Ibu nggih. Kemudian sebagai teman, ayolah, ojo diulangi maneh. Rasakan tanang ibu. Bu Sri biasanya seperti itu. Saya biasanya seperti itu karena anak. Ini sering saya ini sebagai teman. Tapi anak-anak loro, ketika saya posisinya sebagai teman mereka, tetapi kadang mereka mengulangi kembali. Sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau guru ya, kamu tadi melanggar peraturan ya, tapi tidak memakai kaos kaki putih pada hari Senin. Berarti kamu apa konsekuensinya? Nah, seperti itu posisi pemantau. Kemudian manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru, yang terakhir ini yang paling baik dan efektif. Mengapa? Karena di sini ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam memecahkan suatu masalah dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi setiap siswa kita. Seperti yang kita ketahui, kita kan di sekolah dasar tidak mempunyai guru apa? Guru BK, guru BP, sehingga ketika terjadi permasalahan yang dihadapi murid kita sendiri yang menanganinya. Nah, disinilah letak fungsi kita sebagai apa yang kita mau. Tolong dihindari ini Bapak Ibu, karena yang paling efektif yang ini. Hindari ini, menghukum. Nah, penghukum. Ini saya contohkan kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira ketika sebagai penghukum apa yang Ibu lakukan, Bapak Ibu? Sebagai penghukum, ketika jenengan menemui siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Ya, dipenuhi panas. Kemudian berdiri. Iya, seperti itu. Ya, nah, ini contoh dari saya nih. Lari langsung disuruh lari mengelilingi lapangan, berdiri, hormat pada bendera, seperti itu nih. Nah, ini contoh. Nah, kalau pembuat rasa bersalah seperti ini yang disiapkan. Berapa kali Bapak Ibu sudah mengingatkan kamu masih saja. Oke, gitu. Ibu capek melihat kamu setiap hari, gitu oke. Ya, kemudian ini, lah sama ya. Kamu masih saja, kamu lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian sebagai teman ada lagi yang diucapkan seperti contohnya. Ayo dong, patuhi peraturan. Ya, kita sebagai teman bahasa gaul kan anak lebih mengerti gitu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tidak boleh diulangi lagi ya. Sudah, kembali ke kelas seperti itu. Oke. Kemudian posisi keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, pemantau nggak ada kalimat pembukaan ya, langsung ya. Ayo Bu Eni, kamu sudah melanggar. Silakan keliling lapangan. Itu kan konsekuensinya. Nah, seperti itu kalau pemantau ya. Nggak ada pemecahan, nggak ada seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah kalau seorang
seperti manajer perusahaan, ya, mengatur, mencari solusi seperti itu. Nah, ini yang diucapkan. Nah, setiap orang itu pernah berbuat kesalahan. Ibu pun juga pernah. Tetapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan? Nah, seperti itu. Ada kata-kata seperti itu. Oke. Kemudian terus kamu tahu tidak kesalahanmu hari ini dipanggil ibu? Seperti itu. Kemudian ada akhirnya begini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi urut-urut. Pertanyaan-pertanyaan itu bermakna urut mulai awal sampai terakhir nanti dihasilkan suatu ini. Nah, ini ada ini untuk mencari solusi permasalahan yang mereka hadapi. Kira-kira menurut kamu akan bagaimana setelah ini? Seperti itu. Nah, lo untuk latihannya ya, kuis. Ada kuisnya. Yang pertama seperti ini. Ketika saya sebagai guru, misalkan panjenengan itu murid, oke, coba saya berkata demikian. Kamu tidak pernah benar melakukannya, apa? Nah, Yusuf, membuat bersalah, coba kita lihat kuncinya. Penghukum Pak Yusuf. Mengapa kau penghukum? Dari kalimat verbal langsung menjas. Iya. Gak tahu bener ini. Memang kalau tulisan enggak seperti ya. Kalau saya mengucapkan ketok oleh menghukumi, kalian dengar telinga. Kamu ini tidak benar melakukannya. Dino seperti ini ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya hukuman secara verbal. Ayo, yang pertama pasti ini sudah pernah melakukan seperti itu. Mesti kesel itu. Ya, kesel yang kita ucapkan kalau ditulis tidak terasa ya, tidak tahu. Nah, itu penghukum secara kata-kata. Tetapi Bapak Ibu, seperti apa tajamnya pisau belati? Tidak setajam lidah kita. Ya, itu kadang perkataan jelek kita kepada anak-anak itu akan mereka kena sampai nanti anak dewasa. Bu guru iku macet betul. Bu guru iku mesra. Biyen aku didono koyo ngene. Duwe sampai dewasa. Lek dikon berdiri paling nek eling tok. Hari itu juga seru ya, Kak. Tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang sangat menusuk hati mereka akan lebih sakit hati dan terbawa sampai mereka dewasa. Akan selalu mereka ingat sebagai pengalaman yang tidak baik. Nah, jadi kita sebagai pendidik, kita usahakan semampu kita supaya kita itu hati-hati dalam berbicara, meskipun kadang emosi tidak bisa mengontrol kita, spontan. Saya pun demikian, karena itu sifatnya manusia, sudah biasa. Tetapi setelah itu, bagaimana upaya kita untuk memperbaiki kita. Kemudian yang kedua, ada saya berkata, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Kita lihat kunci. Betul, pinter, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, berarti mulai paham. Nah, sekarang gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Memberi rasa bersalah. Kira-kira? Nah, saya bagaimana bersalah ya, coba. Iya, mulai paham 90% Bapak Ibu. Yang keempat tidak perlu saya jelaskan lagi. Kamu tidak akan dapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Apa penghukum? Pemantau. Kita lihat kuncinya. Nah, pemantau ya, tepuk tangan. Iya, tadi kan saya bilang ya, kalau sebagai pemantau itu langsung menyebutkan kesalahan dan langsung memberikan konsekuensinya. Awas saudara, nilai kamu seperti itu ya. Nah, ketika kita menunjuk jari ini tidak boleh, ya, ini menjadikan anak tidak boleh, kita hindari. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, pasti ada untuk mencari solusi, pasti kita berposisi sebagai manajer. Nah, sampailah kita pada keyakinan kelas. Mungkin dua kata ini sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu semua, karena sudah sebagian besar sudah mengerjakan PMMG. Ada kan ya topik keyakinan kelas dan pasti semua sudah mendengar.
Nah, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Nah, kira-kira mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau tata tertib? Kira-kira apa nih? Mungkin ada yang bisa berbagi pendapat? Pak Mujib mungkin, biar tidak termenung saja. Mengapa Pak Mujib harus keyakinan kelas? Padahal nggih sama-sama sebenarnya isinya nggih, tapi diubah kalimatnya nggih. Monggo. Karena kalau keyakinan kelas itu bersumber dari kelas, bukan bersumber dari guru dan diyakini oleh masing-masing siswa. Iya, luar biasa jawabannya, sudah memahaminya nggih. Terus mungkin ada lagi ibu lagi sekarang. Bu Naning mungkin? Bu Naning jawab. Bu Maria? Cukup sama dengan Pak Mujib. Iya, intinya itu seperti yang Pak Mujib sampaikan. Ya, keyakinan kelas. Kalau ada kata yakin, percaya ya kalau itu ya. Lah, les kata percaya biasanya berhubungan dengan apa ya? Dihubungkan dengan aku yakin, temenan, yakin apa cukup duitmu, yakin aku. Nah seperti itu, sehingga mereka itu mau melakukan. Ketika yakin, ketika meyakini, percaya, mereka mau melakukan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini seseorang itu akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan seperti tadi. Percaya bahwa Allah itu ada, sholat, nggak dikongkon wes. Sholat, ada tak apa polisi yang ingin sholat? Tidak ada, tetapi kita yakin Gusti Allah itu ada, tahu, memantau kita, sehingga kita satunya sholat. Seperti itu diharapkan keyakinan kelas itu timbul dari anak-anak sendiri sehingga mau melakukannya. Daripada peraturan wakeh gede 20 poin lali ya. Tapi kalau keyakinan kelas cukup 5-7 saja kata yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sifat dari keyakinan kelas atau karakteristik keyakinan kelas. Nah itu yang seperti saya katakan tadi, bersifat abstrak, kan tidak nyata gitu, tetapi bisa diamati, bisa kita lihat dari tingkah laku anak-anak. Kemudian ini berupa pernyataan universal bersifat umum. Misalnya disiplin, kan ada disiplin waktu, mengerjakan tugas sesuai waktunya yang ditetapkan, datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu, yaitu universal. Kemudian dibentuk dalam bentuk pernyataan positif. Maksudnya begini, kalau dulu kan begini peraturannya, dilarang terlambat, dilarang memakai sepatu warna-warni, begitu kan gitu. Nah, kata dilarang, tidak boleh itu dirubah menjadi positif. Misalnya dilarang memakai sepatu warna-warni, berarti dirubah memakai sepatu hitam. Dilarang membuang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan. Jadi dihilangkan kata-kata yang bersifat negatif. Hanya itu. Kalau dilarang, kan mereka jenuh, tertekan. Ini tidak oleh, seperti itu. Jadi dirubah kalimatnya. Dari kalimat itu menimbulkan kesan makna yang lain. Meskipun artinya sama, tujuannya sama, tetapi kalimat positif dan negatif itu berbeda maknanya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. TPI tidak perlu 20, 1, 2 sampai 20. Anak-anak lupa. Tetapi ketika cuma 5 sampai 7 itu sudah ideal, mudah diingat. Kemudian selanjutnya sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah Bapak Ibu. Karena ini anak-anak itu menyusun bersama-sama antara guru dan siswa. Kemudian, nah, semua harus ikut terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkah. Kalau membaca seperti ini tidak lebih enak langsung lihat ya. Ini ada saya. Nah, ini saya contoh.
Iya. Ini contoh penerapan saya dalam menyusun keyakinan kelas, kebetulan di kelas 5, di kelasnya Pak Sulaiman. Karena ketika saya mendapatkan materi ini, murid saya sudah ujian terus saya kegiatannya anak di rumah, jadi saya mempraktekannya di kelas 5 di kelasnya Pak Sulaiman. Mungkin bisa disimak, mungkin jika ada kekurangan atau mungkin ada tambahan atau komentar tanggapan dari Bapak Ibu, monggo saya silakan nanti. Sambil melihat tayangan video saya ya. Jadi pertama nilai itu menjelaskan kepada anak apa nilai-nilai kebajikan yang akan disuangkan dalam suatu kertas post-it atau sticky note kalau saya sebutkan anak-anak itu menuliskan dari aspirasi tentang usulnya mau apa di kelas itu, kemudian ditempelkan di papan tulis depan, kemudian guru mengklasifikasikan, mengelompokkan, kan anak-anak itu ada yang sama tujuannya tentang kalimat universal tadi ya, jadi disatukan sehingga nanti dihasilkan 5 atau sampai 7 keyakinan kelas. Nah, ini proses mengelompokkan nilai-nilai kebajikan dari yang mereka tulis di kertas tadi. Yang satu pemikiran dijadikan satu. Nanti setelah dihasilkan seperti itu kan masih manual ya. Mungkin nanti bisa dibuat poster ya seperti yang ini Bapak Ibu ya. Di kelas saya ini sudah. Jadi saya buat poster lebih baik tampilannya. Jadi seperti itu. Patut bukti bahwa sudah melaksanakan menyusun bersama-sama, jangan dihilangkan gitu. Jadi anak-anak setiap hari diingatkan kalau mereka melanggar keyakinan kelas, ayo ingat apa yang ditempel warna-warni itu, seperti itu. Jadi anak-anak itu pasti akan ingat.
ini tanda tangan bahwa sepakat bahwa mereka itu sudah tahu menyusun bersama-sama tentang keyakinan kelas tersebut. Nanti juga akan ditempelkan di bawahnya keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Ini terakhir ya, mungkin biar tidak terlalu lama. Nah, yang penting ini sudah ditempelkan tanda tangan kesepakatan kelasnya juga. Dan ini keyakinan dihasilkan 5 keyakinan kelas yang harus mereka laksanakan setiap hari di kelas 5. Nah, ini topik terakhir segitiga restitusi ya. Apa sih restitusi? Tadi sudah saya jelaskan di awal suatu proses kolaborasi antara siswa dan guru dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga siswa itu mencari sendiri solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Saya skip saja. Nah, segitiga restitusi itu suatu ini kalau kesimpulan saya dari yang saya dapatkan materi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru yang melalui tahapan-tahapan dengan memberikan pertanyaan bermakna. Pertanyaannya bermakna Bapak Ibu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap masalah mereka sendiri yang mereka alami. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Segitiga ada 3 sisi, ini menandakan bahwa ada 3 langkah yang ada di segitiga restitusi, yaitu langsung saja saya jelaskan di sini. Nah, validasi tindakan yang salah ini berpedoman pada prinsip bahwa perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mereka itu berbuat salah pasti ada dasarnya, ada motivasi yang mendasarinya. Ini tadi sudah saya sebutkan, tadi sudah ada latihan juga tadi Nah, kemudian langkah yang kedua untuk menstabilkan identitas dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya tadi gagal dalam melaksanakan keyakinan kelas, kemudian dikembalikan lagi supaya mereka itu tidak rendah diri, tidak down, sehingga mereka semangat lagi kembali ke kelompoknya, kelasnya dengan semangat dan sukses. Nah, bisa dengan kata-kata demikian dalam proses menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar nak, seperti itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, Ibu hanya ingin mencari solusi terhadap masalah ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir langkah yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita tanya apa masalahnya, penyebabnya, kita menanyakan keyakinan. Nah, tadi tingkah lakumu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Nah, anak-anaknya kembali, oh iya Bu, saya tidak menghargai teman, seperti itu. Kemudian dari situ kita cari solusinya. Terus menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Anak-anak cari. Ketika mereka kesulitan kita bantu. Apakah dengan begini bisa? Gitu ya. Jadi kita sebagai teman, sebagai manajer seperti itu. Nah, seperti ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini ada contoh dari saya penerapan segitiga restitusi ketika saya mendapatkan murid saya itu kesel, marah, ngamuk, nang kocone ketika hasil pekerjaannya dicontek. Wajar saja kalau kamu marah dan jika ini seperti kamu, itu juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dia dan tanpa saya sadar, saya menduga mejanya. Oh itu, nanti kamu berbuat sesuatu dan rasanya ya? Ya Bu, masa saya dingin aja?
Gak bisa? Iya, ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Videonya tidak bisa diputar penuh. Entah itu sinyalnya atau iya, jadi seperti itu guys. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi siswa kita itu langkah pertama tadi seperti yang saya jelaskan tadi di segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan, menanyakan keyakinan sehingga dihasilkan suatu solusi pemecahan dari masalah yang mereka hadapi. Nah, kita usahakan Bapak Ibu sebagai guru, kita itu bisa menuntun anak-anak untuk tercipta karakter profil pelajar Pancasila, banyak dimensinya, banyak sifat-sifat yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, tugas kita sebagai guru menuntun mereka, karena diibaratkan sekolah itu persemaian benih. Nah, mau kita apakan benih-benih padi tersebut ya? Kita pupuk, kita siram, kita rawat sehingga kita menghasilkan suatu padi yang berkualitas. Itu tanggung jawab kita dan tugas kita sebagai pendidik dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Iya, sampailah di penghujung materi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yusuf sebagai pengurus inti dari KKN kelas 5 dan juga Bapak Ibu guru kelas 5 wilayah Kecamatan Kejayan yang sangat baik ya, motivasinya, semangatnya sehingga mendukung kegiatan diseminasi saya hari ini berjalan dengan lancar. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa menginspirasi, memotivasi panjenengan semua ketika menghadapi permasalahan di sekolah. Itu kita setidaknya lebih bijaksana, kita bisa memposisikan kita sebagai posisi manajer yang bisa mengkondisikan permasalahan tersebut sehingga dihasilkan suatu solusi dari masalah-masalah yang siswa kita hadapi. Nah, akhir kata, ada kurang lebihnya yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Monggo saya kembalikan ke Pak Yusuf. Terima kasih. Dan itu Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Astuti, ya luar biasa sekali. Semoga menginspirasi kita semua dalam membuat keyakinan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Sebenarnya ada agenda yaitu kita berbagi praktik baik 3 guru dan juga nanti ada kita bedah kurikulum dan juga penyusunan ATP. Nah, di bedah kurikulum nanti saya ingin ajak Bapak Ibu untuk menyusun jadwal pelajarannya. Karena berbeda dengan kurikulum 2013, karena di kurikulum Merdeka ini jadwalnya ada P5 begitu. Nah, ada P5-nya juga. Nah, kapan P5 itu dilaksanakan, hari apa, kemudian bagaimana? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, kemudian juga nanti kita akan menyusun ATP, atau paling tidak kita akan mencari inspirasi ATP dari PMM begitu. Nah, saya tawarkan ke Bapak Ibu mau bahas bedah kurikulum dulu atau mau berbagi praktik baik dulu. Praktik dulu nggih. Prakteknya tidak ditanggung. Ditanggung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, guru kelas 5 dari SDN Gurung 2, Kecamatan Kejayan.
Setelah saya mengikuti diseminasi dari Bu Sri Astuti, saya banyak termotivasi dan juga terinspirasi terkait dengan budaya positif yang sudah disampaikan. Saya jadi ingin menerapkan terkait dengan membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Semoga di kelas-kelas lain juga bisa menerapkan hal-hal seperti keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.